kasih Roh Kudus, tetaplah tinggal dalam hidup kami. Beri kuat baru, beri pertolongan. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Takkan ku goyang, sebab
Walau 1000 lemah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu, memberkati kami semua dengan hati yang siap, sehingga firman-Mu mengubahkan hidup kami, firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Urapi kami Bapa, kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada pagi hari ini, kita akan buka dulu satu ayat, bukan satu sih, tiga ayat yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat ini sangat jelas berkata bahwa Tuhan kadang tuh memilih apa yang bodoh bagi dunia. Apa yang lemah menurut dunia. Apa yang tidak berarti bagi dunia. Untuk menunjukkan bahwa kita nggak bisa sombong. Ya, ada kadang Tuhan memilih orang yang menurut standar dunia itu tidak masuk hitungan, tapi dipilih oleh Tuhan. Karena apa? Karena standarnya Tuhan itu berbeda dengan standar dunia. Ya, standar dunia mungkin orang-orang yang hebat, orang-orang pintar, orang-orang kuat itu yang akan dipilih, itu yang akan dipakai. Tapi ternyata Tuhan punya standar yang berbeda. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau sedang merasa bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini orang yang lemah. Saya ini tidak bisa apa-apa. Saya ini kurang hebat. Ya, mungkin bagi dunia saya bukan apa-apa. Nah, hari ini berita baik ini untuk saudara. Ada kabar baik untuk saudara. Ternyata Tuhan memilih orang-orang yang lemah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang menurut standar dunia tidak memenuhi syarat, tapi dipilih oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang besar. Nah, hari ini kita akan membahas seorang hakim,
ya. Seorang hakim yang mungkin bagi standar dunia dia bukan hakim yang istimewa. Dia seorang hakim yang istimewa pastinya, tapi dia bukan pribadi yang istimewa mungkin menurut standar dunia. Tapi dia dipilih Tuhan menjadi seorang penyelamat yang menyelamatkan bangsanya. Nah, hakim ini namanya adalah Ehud, ya. Namanya Ehud. Kita akan baca di dalam Hakim-Hakim pasal 3. Kisah Ehud ini ada di dalam Hakim-Hakim pasal 3. Tapi kita akan baca ayat yang ke-15. Ya. Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Hari ini tema firman Tuhan kita beri judul Ehud si kidal, ya. Nah, di sini dikatakan orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat. Selama 18 tahun bangsa Israel direndahkan oleh bangsa Moab. Dan saat mereka berada dalam kesesakan dan penderitaan inilah bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan meminta pertolongan. Ya. Moab pada waktu itu dipimpin oleh rajanya yang bernama Eglon yang diceritakan di dalam Alkitab, seorang yang besar yang gemuk, ya. Dia memimpin dan 18 tahun bangsa Israel ada di dalam penguasaan Moab, direndahkan, diambil semua apa yang menjadi milik mereka. Mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi mereka. Namanya adalah Ehud. Ya, siapa Ehud ini? Di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 15 ini, Ehud diceritakan atau diterangkan dengan latar belakang yang singkat, ya. Dikatakan Ehud anak Gera dari suku Benyamin. Ehud ini anaknya Gera. Siapa Gera ini? Tidak diterangkan. Dan Ehud ini dari suku Benyamin. Tidak berhenti sampai di situ, dikatakan seorang yang kidal atau seorang yang menggunakan tangan kirinya. Menariknya, Alkitab memperkenalkan Ehud dengan keterangan bahwa Ehud berasal dari suku Benyamin, ya. Suku Benyamin. Suku Benyamin itu suku kecil, saudaraku. Suku terkecil, yang terkecil, lemah. Tapi justru Tuhan memilih seorang penyelamat dari suku yang lemah, suku yang terlemah. Namanya Ehud. Dan bukan hanya itu. Yang menarik adalah dalam bahasa Ibrani, Benyamin itu berarti son of the right hand atau anak atau si anak tangan kanan, ya. Son of the right hand, tangan kanan. Sedangkan Ehud diperkenalkan dalam Hakim-Hakim 3:15 ini sebagai seorang yang kidal, ya. Seorang yang kidal, bukan tangan kanan, tapi tangan kiri. Tangan kanannya lemah, tangan kirinya yang kuat, ya. Dia suku Benyamin yang artinya si anak tangan kanan, tapi ternyata dia adalah si tangan kiri, dia pengguna tangan kiri atau seorang yang kidal. Mungkin pada zaman sekarang waktu kita mendengar kata ini Ehud si kidal, oh enggak apa-apa, enggak masalah. Kenapa? Karena kita diajarkan semua tangan itu baik. Semua tangan itu ciptaan Tuhan. Mau tangan kanan, tangan kiri, semua ciptaan Tuhan. Tapi kita harus ingat bahwa penulisan Alkitab ini adalah bukan pada zaman sekarang, ya. Nah, pada zaman itu bagi orang yang hidup di dunia timur kuno atau zaman kuno pada waktu itu, tangan kanan itu melambangkan tangan
persahabatan. Sedangkan tangan kiri itu menggambarkan penghinaan. Jadi seseorang dengan tangan kidal, dengan tangan kanan dianggap dikutuk oleh iblis. Bukan sesuatu yang membanggakan, bukan sesuatu yang hebat, tetapi sesuatu yang tidak memenuhi standar, sesuatu yang dianggap tidak istimewa, tidak lazim digunakan oleh orang-orang pada zaman kuno itu, saudaraku. Ehud menurut manusia, menurut standar dunia, menurut standar manusia, Ehud tidak masuk hitungan. Kenapa dia tidak masuk hitungan? Pertama, karena dia dari suku Benyamin, suku yang kecil, suku yang terkecil, suku yang terlemah. Dan dia memiliki tangan kanan yang lemah. Ya, memiliki tangan kanan yang lemah. Sehingga tidak mungkin seorang pahlawan, seorang penyelamat itu bisa lahir, bisa datang dari seorang yang tangan kanannya lemah. Alias kidal, ya saudaraku, dari suku terkecil lagi. Menurut standar dunia, Ehud tidak masuk hitungan. Namun, meskipun Ehud lemah, meskipun Ehud tidak masuk dalam standar dunia, meskipun Ehud bukan istimewa bagi dunia, tetapi dia dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena ayat yang ke-30 dikatakan, demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Tuhan justru memakai apa yang dianggap kelemahan Ehud. Tuhan justru memakai apa yang dianggap tidak berarti itu untuk membunuh Raja Eglon, mengalahkan Moab dan membuat bangsanya aman selama 80 tahun. Ya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya banyak di antara kita yang kadang tidak berani melangkah. Tidak berani melayani Tuhan. Saya bukan siapa-siapa. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa. Saya bukan orang yang hebat. Saya orang yang biasa-biasa. Ya, saya tidak punya kelebihan apa-apa. Kadang kita tidak berani melangkah. Kita tidak berani bermimpi. Kita tidak berani percaya. Kita tidak berani melayani Tuhan. Kalau disuruh, ayo pelayanan. Aduh, saya enggak bisa. Saya bukan siapa-siapa. Saya enggak tahu apa-apa. Ya, kita kadang takut. Percayalah, saudara. Tuhan mau memilih apa yang tidak masuk hitungan bagi dunia ini untuk melakukan rencananya yang besar. Siapapun saudara, Tuhan mau pilih saudara. Tuhan mau pakai saudara untuk memuliakan nama Tuhan dalam hidup saudara. Walaupun mungkin saudara bukan orang yang hebat. Saudara mungkin hanya seorang ibu rumah tangga. Saudara mungkin hanya seorang pegawai. Saudara mungkin tidak berpendidikan tinggi. Saudara orang sederhana, bukan orang yang hebat. Ya. Bukan orang yang punya pengetahuan yang begitu luas. Tapi Tuhan mau pakai saudara apa adanya saudara. Tuhan mau pakai hidup saudara. Dari kisah Ehud ini kita dapat belajar bahwa Tuhan bukan mencari orang yang mampu. Ya, saya ulangi sekali lagi. Tuhan bukan mencari orang yang mampu. Tetapi Tuhan mencari orang biasa yang mau. Sekali lagi, Tuhan bukan mencari orang yang mampu. Wah, orang hebat. Walaupun skill, talenta bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Tetapi Tuhan bukan hanya mencari orang yang mampu.
Tapi Tuhan mencari orang biasa yang mau seperti Ehud. Orang biasa bahkan punya kelemahan. Tangannya kidal, dianggap orang terkutuk, dikutuk. Tetapi dia mau untuk dipakai Tuhan. Dia mau untuk dipanggil Tuhan. Dia mau untuk diperlengkapi oleh Tuhan. Ya. Karena Tuhan bisa memampukan anak-anaknya yang mau. Bukan hanya yang mampu, tetapi yang mau. Walaupun mungkin saudara biasa-biasa saja. Tapi kalau hari ini saudara mau, Tuhan saya mau melayani. Saya mau dipakai oleh Tuhan. Ya, Tuhan akan memampukan saudara. Tuhan akan memberi kemampuan kepada saudara. Orang percaya bukanlah orang yang luar biasa. Ya, orang percaya itu bukan orang yang tidak mempan api. Wah, orang percaya itu bukan yang bisa terbang ya. Orang percaya itu bukan orang yang kalau dia berdoa 50 juta orang bertobat. Orang percaya bukan hanya orang yang tumpang tangan, orang sakit disembuhkan. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Orang percaya bukan orang luar biasa. Namun orang biasa, mungkin seperti Bapak Ibu Saudara. Orang biasa, seorang ibu rumah tangga, pedagang biasa, guru, mungkin pelajar. Saya masih sekolah, masih kecil, kadang gak dianggap. Ya, orang biasa. Makannya makan masih nasi juga. Bukan makan yang lain ya. Maksudnya makan yang biasa. Orang biasa. Tapi berjalan bersama Tuhan yang luar biasa. Ya, orang biasa yang berjalan bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Itulah orang percaya yang akan dipakai oleh Tuhan. Yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Bukan orang yang hebat yang dicari Tuhan, tapi orang yang mau. Ini kabar baik buat saudara. Kalau hari ini saudara mungkin dianggap bagi dunia tidak memenuhi standar. Orang biasa. Tapi percayakan hidup saudara kepada Tuhan yang luar biasa. Karena Alkitab berkata, seperti anak panah di tangan pahlawan. Kalau hidup kita taruh kepada Tuhan sang pahlawan hidup. Tuhan yang memegang hidup kita. Anak panah itu akan dilepaskan untuk memenuhi, untuk tepat kepada sasarannya. Ini berita baik Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan mau pilih Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara. Tapi saya gak bisa nyanyi. Saya gak bisa main musik. Pelayanan bukan hanya nyanyi, bukan hanya main musik. Saya gak bisa nari. Pelayanan bukan hanya menari. Banyak hal bisa dipakai Tuhan untuk melayani. Tenaga saudara, pikiran saudara, doa saudara. Engkau berdoa, tidak ada yang melihat, enggak ada yang tahu. Tapi engkau berdoa, engkau akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau yang memilih Ehud yang tidak memenuhi standar bagi dunia, tapi Engkau pilih untuk menjadi pahlawan di tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya hidup kami juga ada di tangan-Mu. Kami mau hidup kami menjadi berkat, menjadi alat Tuhan, melayani Tuhan dengan apa yang ada dalam hidup kami. Pakai kami, mungkin bagi dunia kami lemah, kami tidak memenuhi standar, tapi kami percaya di tangan Tuhan yang kuat, di tangan Tuhan yang luar biasa, kami akan hidup memuliakan Tuhan. Kami akan hidup menjadi alat Tuhan. Di dalam hidup kami sehari-hari, mungkin dalam hal-hal kecil, dalam hal-hal sederhana, tapi hidup kami boleh jadi berkat
dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberikan engkau hati yang mau taat dan tunduk akan firman-Nya. Hati yang mau mendengar dan melakukan firman. Hati yang mau dibentuk oleh Tuhan dari hari ke hari. Sehingga hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.